ke Torabika Susu. Saatnya minum Torabika. Mau tahu apa yang barusan terjadi? Hit Magic dengan aksi instan. Nyalakan, padamkan. Asapnya singkat, nyamuk mati seketika. Jantungmu hidup. Karena sehatnya jantungmu begitu berarti. Sayangi jantung dan jantung hati dengan Tropical. Minyak goreng 2 kali penyaringan. Stella Matic dengan Natural Oils. Pengharum ruangan otomatis. Memberikan keharuman kapanpun Anda inginkan. Setelah tinggal di Baghdad, Irak, dan mendapat sambutan besar penduduk Baghdad, ia belajar metode hukum pada murid-murid Imam Hanafi dan banyak berdiskusi dengan Imam Hambali. Apa yang didapat dari perjalanan beliau untuk mencari ilmu pengetahuan ketika di Madinah dan juga di Baghdad ini mempunyai corak pemikiran yang berbeda sebelum masa Imam Asy-Syafi'i itu. Di Madinah itu ada ulama yang bernama Imam Malik dan juga banyak sekali pengikutnya yang mengandalkan teks Al-Quran dan hadis untuk menggali, untuk menentukan suatu hukum. Sebaliknya, kalau di Baghdad, justru disinilah akal mempunyai peranan yang luar biasa. Akal di sini untuk memahami bagaimana Al-Quran hadis berbicara, tetapi porsinya lebih banyak. Jadi di sini mengandalkan teks, di sini mengandalkan akal, yang disebut ahlul hadis dengan ahlul ra'yi. Imam Syafi'i belajar ke kedua pemikiran ini. Dan Imam Syafi'i begitu mendalam. Dimanapun ia mendengar ulama yang memiliki ilmu yang berbeda, pasti ia mempelajarinya. Maka pada tahun 1999 Hijriah, saat mendengar seorang ulama besar dari suku Koptik Mesir, Imam Al-Lais, memiliki pandangan berbeda dari para ahli fikih lainnya, Imam Syafi'i segera berangkat ke Mesir. Sayang, Imam Al-Lais sudah tiada, bahkan tidak ada catatan dari murid-muridnya. Selama 6 tahun tinggal di Mesir, Imam Syafi'i menjadi panutan dan seorang ulama yang didengar fatwa-fatwanya. Mengajar di Masjid Amr bin As di Kairo dan merevisi kembali kitab Ar-Risalah, kitab yang kemudian menjadi rujukan ilmu hukum Islam hingga saat ini. Ya'lam ya akhi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam Selama 6 tahun, Imam Syafi'i tinggal di negeri ini hingga wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Sebuah riwayat menyebutkan Imam Syafi'i wafat akibat serangan sekelompok orang yang fanatik terhadap salah satu mazhab fikih. Ia terluka parah dan tak dapat disembuhkan hingga wafat di usianya 54 tahun dan dimakamkan di kawasan kota lama Kairo. Sejak itu, mazhabnya diikuti oleh sebagian besar penduduk Mesir, hingga masa Fatimiyah berkuasa di Mesir, yang mencoba menyebarkan faham Syiah pada tahun 358 Hijriah. Kini, makamnya menjadi tujuan para peziarah di seluruh dunia.
Sang musafir cukup terkejut melihat makam lain di dalam kompleks makam yang paling artistik di Mesir ini. Karena aku melihat makam Sultan Kamil Al-Ayyubi, keluarga besar Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu hubungan apa yang menjalin pahlawan perang salib ini dengan Imam Syafi'i? Tak jauh dari makam Imam Syafi'i, sebuah benteng megah berdiri kokoh. Inilah benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Lokasi ini merupakan kawasan perbukitan paling tinggi di kota Kairo. Lokasinya yang strategis untuk mengontrol kota Kairo dari serangan musuh membuat Salahuddin membangun bentengnya di Jabal Muqattam. Salahuddin Al-Ayyubi yang berasal dari suku Kurdi datang ke Mesir bersama pamannya dalam misi membantu Sultan Fatimiyah dari ancaman pemberontakan yang dibantu pasukan Salib. Shihabuddin Al-Harifi, Al-Amir Izzuddin Jardik, وهذا ابن أخي صلاح الدين يوسف بن نجم الدين. Misinya sukses hingga ia berhasil menempati jabatan Perdana Menteri menggantikan pamannya. Salahuddin semakin disanjung rakyat Mesir karena selain keulutannya mengusir pasukan salib di negeri-negeri Muslim, Salahuddin memiliki kesamaan faham keagamaan dengan rakyat Mesir, yaitu faham Ahlul Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Maka sedikit demi sedikit, Salahuddin mulai menghilangkan faham Syiah di Mesir. Jazirah Islam hadir untuk memotret peradaban Islam dan penyebarannya di mancanegara. Di kampus ini, aku memperoleh pengalaman berinteraksi dengan banyak ragam budaya yang belum pernah aku temukan sebelumnya. Rasanya belum pernah aku sebangga ini. UMM Kampus Putihku. Lunch yuk. Dah. Heboh banget sih. Kusut lagi. Habis ngobatin sariawan. Ngobatin apa nyiksa? Nih, pakai Nkasari. Enggak, ntar merah-merah. Laki kok takut merah. Nkasari terbuat dari bahan alam dengan formula double action, efektif bantu atasi sariawan dan segarkan nafas langsung ke sumbernya. Nkasari, badan seger nggak sensi lagi deh. Dari Kimia Farma. Saya ingin selalu melindungi anak-anak saya. Untung ada HIT dengan Natural Fragrance. Semprot secukupnya, langsung bekerja cepat ke seluruh ruangan. Nggak ada yang lebih bagus dari HIT. Yang lebih mahal, banyak kan? Mau Torabika susu atau Torabika mocha ya? Dua-duanya aja. Beli 2 Torabika susu, gratis 1 Torabika mocha. Beli 2 Torabika mocha, gratis 1 Torabika susu. Saatnya minum Torabika. Tahapan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD segera memasuki masa pengumuman daftar calon tetap. Cermati, pelajari, dan kenali calon anggota legislatif dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Karena pilihan Anda akan menentukan kualitas pemimpin bangsa. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin selalu melindungi anak-anak saya.